Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Dio Setiawan dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan membahas materi mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Di kesempatan yang baik kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data tunggal mata kuliah Statistika Ekonomi. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai ukuran pemusatan data tunggal, alangkah lebih baiknya kita mendefinisikan apa itu pemusatan data tunggal supaya materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki satu nilai ukuran. Pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata atau mean. Rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus rata-rata adalah sebagai berikut ini. Rata-rata sama dengan X per N. Dengan X adalah data tunggal, E adalah simbol penjumlahan, N adalah jumlah data. Pemilihan ukuran pemusatan data tunggal yang tepat tergantung pada karakteristik data yang akan dianalisis. Jika data bersifat sistem simetris, maka rata-rata, median, dan modus akan memiliki nilai yang sama. Namun, jika data simetris tidak simetris, maka ketiga ukuran pemusatan data tersebut dapat dinilai dan memiliki nilai yang berbeda. Contoh ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk data yang bersifat tunggal, yaitu data yang hanya memiliki sifat nilai. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah rata-rata mean. Rata-rata mean dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah. Rata-rata dihitung dengan jumlah semua data dan membaginya dengan jumlah data. Rumus. Perbedaan antara mean, median, modus. Mean adalah ukuran pemusatan data yang paling umum digunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Mean memiliki nilai rata-rata dari sekumpulan data. Median. Median adalah ukuran pemusatan data yang tidak berpengaruh oleh nilai ekstrim. Median dihitung dengan mencari nilai tengah dari sekumpulan data yang diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Median memiliki nilai tengah dari sekumpulan data. Modus. Modus adalah ukuran pemusatan data yang memiliki atau mewakili nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat dicari dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai data. Modus memiliki nilai yang paling umum muncul dalam sekumpulan data. Berikut adalah beberapa contoh penerapan mean, median, dan modus. Mean dapat digunakan untuk menghitung rata-rata ujian siswa. Median dapat digunakan untuk menghitung nilai tengah dari pendapatan penduduk suatu negara. Modus dapat digunakan untuk menghitung nilai mobil yang paling banyak dibeli oleh masyarakat. Selanjutnya, contoh soal mean. Pada data nilai ulangan matematika siswa kelas 7A diperoleh data sebagai berikut. 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9,
57656. Hitunglah mean dari data tersebut. Penyelesaian jumlah data 13. Mean 7889437957656 per 13. Mean sama dengan 7. Jadi mean dari data tersebut adalah 7. Contoh soal median. Data tinggi badan 8 atlet basket adalah sebagai berikut: 180, 185, 185, 187, 192, 195, 195, 198. Hitunglah median dari data tersebut. Penyelesaiannya, data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, dari 180, 185, 185, 187, 192, 195, 195, 198. Karena jumlah data genap yaitu 8, maka median adalah rata-rata dari keempat, dan data kelima median 187 tambah 192 per 2. Perbedaan antara mean, median, modus. Selanjutnya contoh soal modus. Data jumlah telur yang dihasilkan oleh 10 ayam adalah sebagai berikut: 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13. Itulah modus dari data tersebut. Penyelesaiannya, data tersebut diurutkan dari terkecil ke terbesar sebagai berikut: 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13. Dari data tersebut tampak bahwa nilai 12 muncul sebanyak 4 kali, sedangkan nilai yang hanya muncul sebanyak 1 kali. Oleh karena itu, modus dari data tersebut adalah 12. Penjelasannya, mean, median, dan modus adalah ukuran pemusatan data. Mean adalah rata-rata dari data, median adalah nilai tengah dari data diurutkan dari terkecil ke terbesar, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Pada contoh soal mean, data jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan jumlah data. Pada contoh soal median, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai targetnya diambil. Pada contoh soal modus, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian nilai yang paling sering muncul dihitung jumlahnya. Selanjutnya, kuartil. Kuartil adalah ukuran terletak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian. Sama banyak kuartil terdiri dari 3 bagian, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Untuk menentukan kuartil, data terlebih dahulu perlu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Contoh, data nilai matematika siswa kelas 7A seperti yang tadi. Urutkan data tersebut dari yang terkecil. Hitunglah kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama dalam kurung 3 plus 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Kuartil kedua 6 plus 7 dibagi 2 sama dengan 6,5. Kuartil ketiga 8 tambah 9 bagi 2 sama dengan 8,5. Jadi kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga data tersebut adalah 3,5, 6,5, dan 8,5. Selanjutnya, desil. Desil adalah ukuran terletak data yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian sama banyak. Desil terdiri dari 9 bagian, yaitu desil pertama adalah nilai yang membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu 50% data terkecil dan 50% data terbesar. Selanjutnya, kesimpulan.
Ukuran pemusaran data tunggal adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan pusat data dari sejumlah data. Ukuran pemusatan data tunggal yang paling umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Baiklah itu penjelasan dari saya mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup para Santi. Om Santi 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 Om.